Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, di pertemuan kedua ini kita masih membahas dalam kajian kita di kajian Tazkiyatun Nafs, yang mana kita sudah sampaikan apa target tujuan dari kajian ini, apa yang dibahas, apa yang ingin kita ketahui, dan apa yang ingin kita amalkan dari kajian Tazkiyatun Nafs. Nah, ini tak lain tak bukan tentang cara bagaimana seseorang muslim itu, bagaimana seorang yang Islamnya benar itu, dia bisa benar-benar memanajemen, benar-benar bisa menjadi seorang muslim yang selamat. Seorang muslim yang dia terus bersemangat dalam kebaikan, dia akan berusaha dan terus berusaha menjadi lebih baik. Dan dia tidak menyerah dengan keadaan yang mungkin keterbatasan yang dia miliki. Ketika dia tidak mampu untuk mendapatkan suatu keinginannya, maka dia tidak akan menyerah. Dia akan berusaha dan terus berusaha. Dan Allah melihat dari usaha kita, bukan dari hasil yang kita hasilkan. Seseorang itu, dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dia telah usahakan, apa yang telah dia perbuat. Dan kita mudah-mudahan dengan terus belajar, ini menjadi wasilah, ya, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sakhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia bersusah payah dalam menuntut ilmu, dalam belajar, ya, dia mengorbankan waktunya, dia mengorbankan hartanya, dia mengorbankan beberapa perkara yang kiranya itu dia lakukan hanya untuk menuntut ilmu, untuk menambah pengetahuannya, terutama dalam hal agamanya. Maka dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya ketika itu dia lakukan, maka dia telah memudahkan jalannya untuk menuju surganya Allah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa memperbaharui niat kita, belajar menuntut ilmu agama, untuk mencari ridhonya Allah, untuk memperbaiki diri kita, untuk bisa memanajemen hati kita dengan sebaik-baiknya manajemen. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang pentingnya hati yang bersih. Nah, saat ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana kita mengetahui hati kita itu hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang kiranya datang kepada Allah biqalbin salim, hati yang bersih. Nah, kita harus tahu, harus paham terlebih dahulu ilmu tentang hal tersebut. Karena ketika kita tahu, kenal, maka ini akan memudahkan kita melakukan tindakan selanjutnya. Sebagaimana sebelumnya kita pernah membahas tentang seorang dokter, ya. Dokter itu dia tidak langsung memberi obat kepada pasiennya. Namun dia tanya dulu, dia pelajari dulu, dia analisa dulu penyakit apa yang sedang diderita oleh pasiennya. Sehingga seorang dokter semakin tinggi ilmunya, semakin paham dia tentang penyakit, maka dia akan tahu, oh ini obatnya adalah ini. Ketika penyakitnya ini, maka obatnya adalah ini. Dia tahu ini jenisnya penyakit ini dengan cara apa? Dengan cara mengetahui gejala-gejalanya, ciri-cirinya.
Ketika dia tahu, oh ini kalau ciri-cirinya seperti ini, maka ini adalah penyakit ini. Nah, dari sinilah baru sang dokter tersebut akan memberi resep yang tepat. Sehingga resep yang tepat inilah yang kiranya bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Di atas izin Allah tentunya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Nah, dari sini bisa kita ambil ibrah pelajaran tentang pentingnya tadinya ilmu yang kita miliki, yang dengannya kita tahu, oh hati kita termasuk hati yang sedang sakit atau bahkan hati yang mati. Perlu kita ketahui, hati itu terbagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Dan ini hanya orang-orang tertentu yang Allah anugerahkan baginya, memudahkan baginya menuntut belajar agama, paham dengan agama. Maka ini yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya di antara hamba-hambaku yang takut kepadaku adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu, para ulama. Ini dia yang paling takut kepada Allah. Kenapa? Karena dia paham, oh ini adalah tempat yang Allah murka. Ini adalah tempat yang Allah ridha. Dan dia tahu benar konsekuensinya ketika dia melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah dan ketika dia melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Nah, ini dia menunjukkan bahwasanya pentingnya ilmu tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersihnya hati juga bisa dilihat ya dari perbuatan, akhlak, cerminan dari perbuatannya. Ketika seseorang bisa menjaga lisannya dari mencelakai atau menyakiti saudaranya, dan dia tidak berkata kecuali perkataan yang baik, maka dia bisa dikatakan selamat hatinya karena bisa mengontrol lisannya. Nah, ini yang kita bahas kemarin, bahwasanya Abu Hurairah pernah mengatakan hati itu adalah raja bagi tubuh. Karena dia yang akan mengontrol bagaimana mulutnya berbicara, matanya melihat, kupingnya, telinganya untuk mendengar, tangannya untuk memegang atau melakukan pekerjaan, kakinya melangkah. Dia yang mengaturnya. Nah, dari sini maka jelas ya, sangat pentingnya hati tersebut. Peranan hati yang luar biasa. Dan hati juga ya, itu mencerminkan perbuatan seseorang. Nah, ketika kita melihat seseorang dengan perangainya, akhlak yang buruk, yang manusia takut, ya, yang manusia menghindar darinya karena tidak bisanya dia menjaga lisannya. Padahal ya, Rasulullah pernah bersabda, "Al-muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadihi." Rasulullah katakan apa? Seorang muslim itu, seorang Islam yang baik itu, ya, seorang muslim yang mukmin yang baik itu adalah apabila orang lain itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Artinya apa? Artinya ketika ada orang lain yang bermuamalah dengannya, maka orang tersebut merasa tenang, merasa nyaman. Bahkan kehadirannya ya adalah kehadiran yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'ulin nas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Bukan sebaliknya. Kehadirannya malah adalah hal yang tidak diinginkan, ya. Malah orang senang kalau dia tidak ada. Nah, ini perlu dipertanyakan. Ketika kita termasuk orang-orang yang tidak disenangi, ketika kita termasuk orang-orang yang orang lain tidak mengharapkan kehadiran kita, maka ada yang salah. Ya. Maka ada hal yang harus kita benahi. Harus kita perbaiki perkara tersebut. Karena apa? Karena seorang muslim yang baik, selain dia bisa menjaga hablum minallah, menjaga hak hanya Allah, perintah-perintah Allah, menjalankan perintah Allah, menjalankan ibadah kepada Allah, dia juga bisa menjaga hablum minannasnya, menjaga hubungannya dengan manusia, bagaimana dia bisa memenuhi hak-hak orang tuanya, ukul walidain, ya.
Dia benar-benar bermuamalah dengan baik dengan orang tuanya. Berbakti dengan sebaik-baiknya bakti. Ya. Dia senantiasa membuat hati orang tuanya itu bahagia, bangga, senang. Bukan malah sebaliknya. Kemudian bagaimana dia bisa bermuamalah, ya, memenuhi hak istri dan anak-anaknya. Kemudian juga bagaimana cara dia bermuamalah dengan tetangganya, kerabatnya. Semua hal-hal ini adalah perkara-perkara yang kiranya akan dia pertanggungjawabkan di sisi Allah, di hadapan Allah. Dan semua itu bisa berjalan dengan baik. Semua itu bisa terlihat baik, ya. Muamalah akhlak tersebut baik ketika dia berhasil menjaga hatinya. Karena hati tersebut, ya, bisa terkotori, ya, bisa menjadi sakit ketika muamalahnya dengan manusia tidak baik. Ya, ya, ketika dia melihat tetangganya misalnya lagi beli kendaraan baru, mobil baru, atau perabotan baru, timbul rasa di hatinya, ya, rasa dongkol, rasa iri. Nah, ini yang kiranya menjangkiti hatinya menjadi hati yang sakit. Dan ini yang membuatnya tidak bisa selamat atau tidak bisa memanajemen hati menjadi qalbun salim. Ya, baik keluarga muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan insyaallah pembahasan tentang manajemen hati atau ciri-ciri hati yang baik insyaallah setelah mendengarkan beberapa jeda berikut ini.